Ya pemirsa, nampaknya makin kesini makin menjadi saja aksi prebanisme ini yang justru semakin marak. Mengapa kemudian hal ini terjadi? Karena kalau kita lihat masih terngiang jelas di benak kita bagaimana kemudian aksi prebanisme berkedok ormas yang kemudian terjadi di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan yang kemudian dilakukan kepada guru TK. Hal ini tentu mencemaskan tidak hanya masyarakat saja, tapi para pedagang pun hingga pengusaha juga mengeluhkan bagaimana aksi prebanisme para oknum yang kemudian mengenakan seragam ormas. Bagaimana kemudian kita bisa mencari jalan tengah untuk memberantas hal ini? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kami akan jawab di diskusi kami pada malam hari ini. Maka dari itu sudah hadir bersama dengan kami sejumlah narasumber. Ada Prof. Suhaib Amiruddin, sosiolog dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Ya, dan juga tentunya hadir pula bersama dengan kami ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam, Mbak Arya. Terima kasih. Dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom sudah ada Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, ada Pak Emil Dardak. Selamat malam, Pak Emil. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Dan juga sudah ada Pak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Apindo. Selamat malam, Pak Sarman. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog kami akan hadirkan terlebih dahulu pemirsa, karena sebelum kemudian maraknya aksi prebanisme ini terjadi, kita ingat betul bahwa Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi juga sempat menyampaikan bahwa aksi prebanisme di wilayah Jawa Barat ini juga nampaknya mengganggu aktivitas investasi di Jawa Barat. Disampaikan hal ini pada hari Rabu kemarin di wilayah Bogor, Jawa Barat, bahwa dirinya mencoroti bagaimana kemudian langkah-langkah strategis untuk bisa dilakukan untuk menata pendataan hingga tindakan yang nyata terukur agar investasi tidak diganggu oleh siapapun, termasuk juga oleh oknum ormas. Ini yang kemudian dikeluhkan oleh Gubernur terpilih Jawa Barat, ada Kang Deddy Mulyadi, dan menerima berbagai keluhan pula dari pengusaha yang kemudian juga dirinya sampaikan bahwa pengusaha juga kabur kalau kemudian sistem keamanan di wilayahnya juga diganggu oleh sejumlah pihak. Nampaknya sudah dipahami betul situasinya seperti apa di wilayah Jawa Barat terkait dengan aksi ini dan akan ditindak tegas. Apakah kemudian ini hanya terjadi di Jawa Barat? Bagaimana juga dengan kemudian di wilayah-wilayah lainnya? Nah, ini akan kita soroti bersama sebenarnya. Tapi betulkah kemudian apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bahwa ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pengusaha? Nah, itu yang ingin kita gali bersama dengan narasumber kami pada malam hari ini. Langsung saja kalau begitu Pak Sarman, betul tidak sih Pak Sarman para pengusaha mengeluhkan hal ini? Di lapangan terjadi tidak hal semacam ini? Pak Sarman? Oh, baik, kami akan coba perbaiki komunikasi kami bersama dengan Pak Sarman. Tapi kita coba lihat, kalau tadi di Jawa Barat disampaikan oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi. Kalau di Jawa Timur, hal serupa juga menjadi sorotan tidak? Terjadi tidak, Kang Emil di sana? Pak Emil? Ya, pertama saya mengapresiasi digunakannya terminologi oknum. Karena ormas pada hakikatnya itu kan harusnya semangatnya baik ya, menjadi wadah bagi masyarakat. Sehingga kalau ada tindakan-tindakan yang kontraproduktif terhadap kemaslahatan masyarakat, ya itu memang bisa ditenggarai oknum. Nah, oleh karena itu prinsipnya kami katakan paling penting bahwa investasi itu membutuhkan kepastian hukum. Begitu. Jadi dalam konteks ini maka kalau misalnya kemudian penegakan hukum itu justru berada di tangan istilahnya pihak-pihak yang tidak berwenang, diantaranya juga oknum-oknum tadi, artinya tidak ada kepastian hukum, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu sekali untuk kemudian memastikan. Jadi sekarang begini deh, masyarakat apalagi dengan hashtag apalah itu ya, beraja dulu dan lain-lain, ini kan artinya mereka berharap perekonomian kita lebih maju, perekonomian kita lebih menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, maka janganlah kemudian hal-hal yang kontraproduktif dengan penciptaan lapangan kerja itu kita biarkan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan. Saya terbuka misalnya di Jawa Timur saat ini. Apakah terjadi hal-hal demikian? Tentunya ini semua langsung kita tangani secara kolektif bersama dengan Forkopimda. Ya, ada dari terutamanya dari kepolisian.
untuk menjaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Nah, cuma nih saya pengen kasih catatan satu. Eh, ada juga yang biasanya yang memang menjadi challenge ya. Ada yang menciptakan lapangan kerja, misalnya dengan membangun pabrik, kemudian mempekerjakan banyak orang, kira-kira begitu. Nah, ini kan kemudian positif untuk meningkatkan nilai tambah industri dan lain sebagainya. Namun ada juga nih yang biasanya berkaitan misalnya dengan penggunaan sumber daya alam seperti pertambangan. Itu juga sebenarnya boleh, tetapi kan ada parameter-parameternya. Nah, biasanya memang di sektor tertentu itu ada sensitivitas yang lebih tinggi yang membutuhkan pemerintah juga untuk memahami masyarakat. Nah, misalnya ada jalan ya, ada yang berdemo, Pak, jalannya rusak. Kenapa jalannya rusak? Ini jelas sekali dikarenakan ada angkutan-angkutan barang yang kemudian melalui jalan kami dan jalan kami jadi rusak. Nah, dalam konteks itu kita harus kembali dulu, ini salahnya siapa kan gitu ya. Ada kesepakatan. Seperti dulu saya pernah waktu jadi bupati diminta memperpanjang izin. Kemudian saya lihat di dalam matriks komitmen di dalam dampak sosialnya dan lingkungan, ada komitmen dari yang akan mengembangkan tambang untuk juga berkontribusi menjaga jalan. Caranya itu ada dua. Yang pertama mungkin dia berkontribusi merawat jalan. Yang kedua, dia berkontribusi dengan memastikan bahwa angkutannya, muatannya tidak melebihi kemampuan jalan itu. Nah, kalau jalannya yang ringkih dan memang tidak sesuai spek, itu tentu pemerintah tanggung jawab. Tapi kalau jalannya sudah sesuai spek, tapi truknya yang berlebihan muatan, itu yang harus ditindak. Jadi kembali lagi dasarnya, bahwa kalau pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Dan kalau ternyata ada kesalahan yang sifatnya bisa diperbaiki, maka kita harus mediasi. Tapi jangan dibiarkan para pelaku usaha yang sebenarnya ingin menciptakan lapangan kerja, ini kemudian merasa frustrasi dan juga menjadi pesimis, bahkan tidak mau lagi berinvestasi karena merasa bahwa tidak ada kepastian hukum. Oke, kalau kemudian dipastikan terlebih dahulu kepastian hukumnya di sana. Tapi kalau kita lihat sebenarnya implementasi di lapangannya begitu ya, Pak Emil. Kalau kita lihat kan banyak juga oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan begitu ya, suatu ormas, bahkan mengenakan juga atribut-atribut ormas sebagai benteng mereka untuk kemudian ibaratnya menakut-nakuti, bahkan melakukan pemalakan terhadap sejumlah pedagang, pengusaha maupun juga masyarakat. Hal ini yang juga menjadi sorotan tentunya. Jangan sampai kan kemudian rasa keamanan masyarakat juga terganggu, Pak Emil. Ya, kita ada beberapa ormas yang mungkin kita juga kan berkomunikasi. Ormas itu dibina di Kesbangpol juga, ya. Jadi ya sekali lagi kata kuncinya pemerintah tidak boleh lepas tangan begitu. Nah, oleh karena itu kami juga pernah mengalami mungkin waktu itu ada konflik misalnya satu pabrik, kemudian dia bahan bakunya itu bahan sisa hasil produksinya itu sebenarnya semacam limbahnya itu masih bisa diolah. Nah, ini ada keinginan nih dari mungkin masyarakat setempat atau apa ingin mendapatkan hak olahannya itu sebagai bagian dari ekonomi yang berkontribusi ke sekitar. Nah, cuman kanal komunikasinya stuck, saya dihubungi oleh salah satu perwakilan diplomatik dari negara asal yang terlibat juga, kami komunikasi dengan kepolisian, kita berkomunikasi dengan ormasnya, juga bisa diselesaikan. Artinya bahwa memang kata kuncinya tidak boleh lepas tangan. Kita juga ngelihat lah, ada franchise yang cukup terkenal, saya nggak nyebut merek gitu ya, itu bikin misalnya restoran, lalu dikomplain, ada hal-hal kecil seperti sistem parkirnya dirubah, jadi nggak bisa memberdayakan. Nah, ini pertama harapan kami tentu kearifan dari pamong setempat, apakah itu camat, apakah itu lurah, apakah itu wali kota, bupati, tentu menjadi garda terdepan. Tapi kita pantau terus, karena apa? Karena dampaknya itu bisa kemana-mana kalau misalnya itu didiamkan, gitu. Jadi tidak pernah kemudian satu peristiwa itu boleh dibiarkan berlarut-larut. Ya, jadi bahwasanya mungkin ditemui di 1-2 tempat. Okay. Kami sampaikan kepada pelaku usaha bahwa pemerintah tidak lepas tangan. Jadi sampaikanlah kepada kami, apalagi kalau tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Baik, Pak Emil. Oke, kuncinya komunikasi dan juga pembinaan. Tapi kita coba tarik dulu ke belakang. Sebenarnya apa yang membuat mereka, para oknum yang kemudian mengenakan seragam ormas ini nampak gagah begitu ya, berani melakukan apapun, nampak tidak takut apa saja. Sebenarnya tujuan awal dibentuknya ormas ini apa sih Pak Prof. Suhaib kalau Anda melihat? Ya, baik, sebenarnya kalau kita bicara ormas kan organisasi kemasyarakatan ya, yang memiliki tujuan sebagai wadah
di mana orang-orang berkumpul di dalamnya secara sadar, secara sukarela, tanpa mau dibayar, berkumpul kemudian jadilah sebuah organisasi dengan tujuan yang sama tentunya. Nah, kalau kita bicara ormas, sebenarnya ada 3 poin di dalam yang paling penting ya. Pertama, sebenarnya ormas itu salah satu wadah untuk aspirasi masyarakat. Ya, seperti tadi sampaikan oleh Pak Dardak, bahwa sebenarnya kalau kita bicara ormas juga bisa jembatan aspirasi ya di sana. Nah, yang kedua, juga bisa terlibat dalam keamanan di wilayah. Ya, ormas itu bisa dilibatkan dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya, ormas bisa turun tangan untuk ikut mengamankan situasi. Lalu yang ketiga, sebenarnya ormas juga itu bisa dijadikan salah satu mitra untuk keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita bicara 3 poin ini, tidak ada sebenarnya celah ormas itu akan beringas atau misalnya akan membuat keonaran sebenarnya. Tapi implementasi di lapangan kalau kita lihat kan 1-2 contohnya banyak gitu. Ya, saya setuju dengan Pak Dardak tadi bahwa ada namanya oknum. Nah, oknum inilah sebenarnya, karena dalam sebuah ormas itu kan ada simbol. Simbol itu ada pakaian, ada atribut-atribut yang melekat dalam identitasnya. Nah, itu kadang ada oknum yang tertentu barangkali menganggap bahwa kalau saya menggunakan baju ini, mungkin saya ditakutin. Nah, karena tadi kan ada Pak Dardak sudah menyampaikan kepada ormas-ormas tertentu yang dianggap ditakuti oleh masyarakat kalau dia turun tangan. Nah, inilah simbol-simbol inilah biasanya digunakan oleh oknum tertentu. Nah, oknum tertentu ini biasanya cuma orientasi kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tapi mengapa itu bisa terjadi ya? Mereka nampak percaya diri untuk ditakuti dan menjadi bisa melakukan apa saja gitu, Prof? Ya, sebenarnya salah satu poin yang muncul di sana karena dia merasa punya identitas yang kuat gitu ya, identitas karena merasa bahwa kalau saya menggunakan identitas ini pasti saya dianggap bisa melakukan apa saja, barangkali begitu. Nah, bisa juga karena faktor karena di wilayah itu ada penguasa-penguasa lokal. Ya, kita tidak bisa nafikan itu juga ya Mbak ya. Ya, ada penguasa-penguasa lokal di kawasan-kawasan tertentu. Makanya saya sependapat dengan Pak Dardak tadi bahwa sebenarnya pemerintah itu terlibat. Ya, misalnya mulai dari RT, RW, kemudian kepala desa atau lurah gitu ya, itu harus terlibat mulai dari bawah gitu. Itu dia yang menarik adalah tadi penguasa-penguasa lokal ini yang nampaknya sulit untuk ditertibkan atau bagaimana sebenarnya mengapa hingga saat ini aksi demikian masih marak terjadi padahal sudah ada pembinaan, sudah juga kemudian dilakukan pembinaan di bawah Kesbangpol juga. Apa yang harus diperhatikan Pak Arianto? Dijawabnya nanti ya sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.